warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya short ya, asli. Dan patokannya apa? Indikatornya. Jadi tadi Yai Imad sudah memperbandingkan, sudah menyampaikan tentang masalah Ba'alawi. Nah, sedangkan kita membahasnya tentang masalah zuriat. Sampel zuriat Sunan Giri, yakni pengasuh Yai Ahmad Muzaki Al-Qadiri Al-Asani. Jadi patokannya adalah sebenarnya saya tambahkan sedikit dari Yai Imad Duddin Usmani dari tolak ukur keterputusan data selama 5 abad. Nah, sebenarnya ada tambahan lain tentang masalah Ba'alawi, mungkin sedikit saya jelaskan. Selain itu adalah bentroknya data dengan data Ahlul Balad negeri muasal. Karena kalau dinyatakan bahwasanya Ubaidillah adalah konon anak Ahmad Al-Muhajir yang bin Isa yang pindah dari Irak ke Yaman, maka harus disinkronkan dulu dengan data Ahlul Baladnya. Karena kan ini kan mereka konon dari Yaman, dari Irak nih konon. Nah, ternyata data di Irak dari data Nakib Bani Jamil bahwasanya Ahmad bin Isa tersebut, ya, Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Nakib bin Ali Uraidi bin Jafar Shodiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Mahusain ternyata tidak pindah dan tidak berketurunan di Yaman. Bahkan makamnya Ahmad bin Isa yang asli itu adanya di Najaf, Irak. Sehingga yang Yaman fiktif. Gitu. Jadi ini yang kedua, ini adalah bentrok data dengan di Irak sendiri. Dan yang punya data itu adalah nakib dari Bani Jamil di Irak. Bahwasanya Ahmad yang asli ini tidak hijrah ke Yaman dan tidak berketurunan di Yaman. Indikator yang ketiga, tambahan sedikit lagi, adalah hasil tes DNA. Nah, kalau habaib yang di Indonesia itu sudah kita gembor-gemborkan, coba kalau ini buktikan dengan tes DNA. Yang terbuka nggak ada yang berani. Padahal kalau ada yang berani, ya insya Allah kita juga modalin lah kalau ada yang berani. Terutama Ketua Robito Alawiyah, Ketua Nakobatul Asrof, kalau berani ya monggo. Pihak kita insya Allah kita modalin lah insya Allah. Kalau berani, monggo. Kalau nggak berani ya sudah, jangan sombong. Yang mengaku sebagai yang paling asli sebagai zuriat Nabi. Ya. Jadi hasil tes DNA keluarga Ba'alawi, beberapa sampel yang sudah tes DNA di luar negeri, yakni dari klan atau fam Asegaf, Sihab, Jamalul Lail bin Syekh Abu Bakar, Al-Atas, itu mereka beberapa sudah ada yang tes di luar negeri dan hasilnya negatif sebagai zuriat Nabi. Karena zuriat Nabi yang asli dari penelitian tes DNA dari berbagai lab genetik internasional, yang namanya Alawiyin, Bani Hasim atau keturunan Nabi Ibrahim, semestinya berkode haplogrup J. J itu Jakarta ya, J gitu ya. Nah, sedangkan para Ba'alawi ini sendiri ternyata hasil tes DNA-nya berkode haplogrup J. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Nah, J, kalau keturunan Nabi Ibrahim itu J, kalau J ini berarti nggak mungkin sebagai turunan Nabi Ibrahim, karena dia kodenya kode tanjakan, bukan turunan. Jadi mustahil sebagai turunan garis laki, karena yang ditesnya adalah Y-DNA. Diceknya itu dari kromosom Y garis laki. Jadi tes DNA itu ada tes Y-DNA, ada tes autosomal, ada tes mtDNA. Kalau tes Y-DNA itu mengeceknya dari kromosom Y garis lakinya. Kalau mtDNA dari kromosom X leluhur garis perempuannya. Sedangkan kalau mtDNA mengecek dari kadar persentase genetik berbagai leluhur itu dari daerah mana saja dan kadar persentasenya berapa. Nah, kalau yang terkenal di Indonesia itu yang sudah pernah tes DNA, Najwa Shihab, ternyata kadar genetik Arabnya hanya 3% ya. Oke, jadi minim sekali. Malah yang banyaknya dari Asia Selatan. Nah, karena mereka ini kodenya adalah tanjakan, berarti secara genetik mereka juga gagal sebagai zuriat Nabi. Ya, kalau yang di Indonesia mau membuktikan sebagai zuriat Nabi, ya monggo, kita bantu lah kalau perlu dibantu. Atau gimana gitu ya. Paling tidak, paling afdol itu ya Ketua Robito Alawiyah atau Ketua Nakobatul Asrof yang mewakili nasabnya sendiri, ya keluarga Ba'alawi dari Fam Asegaf. Ya kita cek bersama-sama terbuka kalau mau di publik.
Kalau hasilnya G ya mohon maaf, jangan ngaku zuriat Nabi. Kalau perlu dia dibubarkan saja Robitul Alawiyahnya. Kalau perlu ya, kalau nggak perlu ya sudah. Daripada menjadi lembaga yang melegalkan suatu yang belum tentu benar. Kami khawatirnya bisa menjadi pembohongan publik. Dan kami khawatirnya apabila para tokoh-tokohnya tidak mencerminkan akhlak Nabi yang baik, itu bisa-bisa malah jadi pembohongan publik, bisa jadi malah penistaan atas nama Nabi. Karena Nabi saja harusnya berakhlak mulia, ini kok yang ngaku zuriatnya malah caci maki, merendahkan yang lain, membenturkan umat, menyampaikan sampel-sampel oknum-oknumnya, menyampaikan berguru kepada satu habib bodoh lebih utama daripada berguru kepada 70 kiai yang alim. Ini amat sangat meresahkan. Itu nggak sesuai dengan faktual yang benar. Bahkan kiai alim di Indonesia ini kebanyakan zuriat Nabi yang asli, karena keturunan Wali Songo, terutama pengasuh di pesantren ini. Jadi Mbok Yao harap jangan ngaku-ngaku begitulah. Nah, yang keempat, ternyata selain hasil tes DNA, terbukti pula dari budayanya. Budaya para habaib ini dari budaya musik dan seni tarinya. Kalau lihat di YouTube tuh kelihatan sekali bahwasanya mereka itu sama atau serupa dengan tarian dan musiknya Yahudi Yaman. Nah, sedangkan Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang menyerupai suatu kaum adalah bagian dari kaum tersebut. Nah, sedangkan zuriat Nabi yang lain tidak ada seperti itu. Nah, sedangkan sebaliknya, kalau untuk keluarga Wali Songo sendiri, alhamdulillah tadi aslinya itu karena tes DNA alhamdulillah terbukti. Jadi hasilnya bukan berhaplogrup G, tapi alhamdulillah mengandung kode mutasi genetik kalau dari keluarga beliau yang ke Al-Hasani. Kemudian peta migrasinya itu jelas tidak lewat Yaman, tapi dari Hijaz ke Irak, kemudian ke Asia Tengah, ke Pakistan. Nah, Al-Hasani itu ada kesesuaian dengan Al-Husaini, sama-sama dari Pakistan. Cuma nanti kalau keluarga Al-Hasani singgah ke Maroko. Nah, karena singgah di peta migrasi mungkin nggak terlacak, tapi kemudian ada persinggahannya, ibaratnya kayak misalkan contoh beliau pernah ke Mekah, tapi berketurunannya tetap di Indonesia. Nah, jadi singgahnya ke Mekah itu kalau tes DNA nggak bakal kelihatan ke Mekahnya gitu, tapi berketurunannya di Indonesia. Nah, ada persinggahan ke Maroko, kemudian ke Malaka, baru ke Jawa. Jadi alhamdulillah dari tes DNA terbukti, dan yang kemudian selain dari tes DNA adalah kesaksian isbat nasab dari nakib negeri muasalnya. Karena leluhurnya Sunan Giri tadi dari Maroko, itu datanya sinkron. Kalau tadi Mbak Alawi, saya tadi kasih contoh, gak sinkron antara data Yaman dengan data Irak. Nah, kalau keluarga beliau pengasuh aslinya itu karena tes DNA-nya terbukti, alhamdulillah dapat isbat nakib internasional yang sesuai sinkron antara data Nusantara dengan data nakib. Nah, mungkin cukup demikian saja dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.